Ketika berbagai paksi dan praktisi lainnya mendengar teriakan Lin Langtian, mereka akhirnya melepaskan aliran sinar Yuan ke dalam formasi raksasa. Dan saat kombo sinar Yuan mereka memancar dari segala arah, formasi raksasa yang awalnya rusak oleh serangan naga kelelawar darah purba tiba-tiba mulai mengeras, bahkan tampak beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Tepat ketika sinar Yuan itu mengeras, Lin Langtian berdiri di tengah formasi raksasa itu sebelum segel tangannya berubah. Kemudian setelah ia berteriak 4 formasi besar makhluk suci, ia menggunakan kekuatan formasi raksasa yang dikombo dengan sinar Yuan berbagai praktisi dan secara langsung membentuk gunung di atas formasi raksasa menggunakan kekuatan Yuan. Kemudian benda itu tiba-tiba jatuh dan dengan keras menghantam tubuh raksasa naga kelelawar darah purba. Menghadapi serangan yang begitu hebat dari aliansi Lin Langtian, naga kelelawar darah tidak bisa menahannya, dan segera ia mengeluarkan raungan yang menghancurkan, sementara beberapa sisik di seluruh tubuhnya langsung hancur. Bahkan darah segar ungu dengan cepat keluar, sementara sisiknya jatuh dan menyebabkan asap putih muncul dari tanah. Naga kelelawar darah pun menjadi sangat marah setelah serangan frontal dari aliansi Lin Langtian, dan segera ia mengepakkan sayapnya dan membentuk sebuah tornado sebelum secara langsung menyapu semua praktisi di sekitarnya, sehingga siapapun yang tersedot ke dalam tornado itu segera wassalam. Melihat ini, Lin Langtian dan praktisi elit lainnya dari 4 klan besar mulai merasakan kepanikan. Namun ketika mereka menyadari bahwa naga kelelawar darah purba begitu sulit untuk dihadapi, Lin Langtian dan praktisi elit lainnya dari 4 klan besar mulai memasuki mode serius. Dan segera, segel tangan mereka dengan cepat berubah. Bahkan semua kekuatan Yuan mereka secara bersama-sama berkumpul sebelum bayangan naga, harimau, kura-kura, phoenix raksasa, dan keledai muncul di tengah formasi. Saat keempat bayangan ini muncul, semua kekuatan Yuan mereka langsung meraung. Bahkan meskipun Lindong berdiri di kejauhan, matanya sedikit menyusut. Ketika bayangan ini muncul, niat psikopat yang tebal menyembur ke mata Lin Langtian, dan segera ia mencentikkan jarinya sebelum keempat bayangan segera meraung. Dan bersama dengan gelombang kejut, kekuatan Yuan yang mengerikan, mereka dengan kejam menghantam naga kelelawar darah purba. Seluruh wilayah tampaknya bergetar pada saat ini saat gelombang kejut menghantam naga kelelawar darah purba. Ini juga menyebabkan beberapa praktisi elit dari 4 klan besar segera terpental saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Bahkan Lin Langtian yang terkesan perkasa juga terpental beberapa ratus meter ke belakang sebelum ia dengan susah payah menstabilkan tubuhnya. Namun saat ini, semua orang menatap fokus pada sumber gelombang kejut yang menakutkan. Dan di tempat itu, raungan lain sekali lagi muncul. Namun kali ini, suara itu tampak jauh lebih lemah. Tidak lama kemudian, mereka melihat naga kelelawar darah purba yang sisiknya semua meledak dan bahkan sedikit memprihatinkan dengan cepat melarikan diri. Saat mereka melihat bahwa naga kelelawar darah purba telah melarikan diri, sorak-sorai perayaan segera meledak di wilayah ini. Namun demikian, tidak ada yang berniat untuk mengejarnya. Sebaliknya, mata mereka berubah memanas saat mereka segera melihat tepat di arena runtuh di bawah tempat ini yang menyimpan harta karun sekte kuno. Saat melihat mata semua orang berubah memanas dengan ketamakannya, Lindong yang melayang di udara akhirnya tersenyum. Kemudian ia menepuk Xiaoyan sebelum Xiaoyan segera mengepakkan sayap petirnya dan dengan cepat mengejar naga kelelawar darah purba yang terluka parah. Cahaya melintas di langit bersama dengan gemuruh petir yang dalam. Di kejauhan, Lindong yang duduk di punggung Xiaoyan menatap kilatan petir di depannya saat ia melihat sosok naga kelelawar darah purba secara terbirit-birit melarikan diri. Bahkan ia merasa semua orang lebih mementingkan mencari harta karun di istana bawah tanah dan tidak tertarik dengan binatang iblis ini. Saat ia memikirkan hal ini, Martin perlahan muncul dan menatap tajam pada naga kelelawar darah purba. Ia juga mengatakan kepada Lindong, kenapa semua orang lebih mementingkan harta karun dan tidak mengejar binatang iblis ini, karena mereka tahu kekuatan yang mengerikan dari binatang ini. Bahkan ia juga merasa jika binatang ini terluka parah, mereka juga tidak berani memburunya. Saat mendengar kata yang diucapkan Martin dan melihat ekspresinya yang bersemangat, Lindong merasa agak tidak berdaya. Ia juga mulai berpikir, jika bukan karena penambahan kekuatannya dan Xiaoyan, ia juga tidak akan memilih untuk memburu binatang iblis ini. Sementara Lindong memikirkan hal ini, Martin memerintahkannya untuk berhati-hati. Ia juga merasa bahwa makhluk ini akan landing ke tanah. Saat mendengar perintah dari Martin,
Lindong buru-buru berbalik dan melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya jatuh dari langit dan mendarat di tengah hutan. Melihat ini, Xiao Yancara bertak mengurangi kecepatannya sebelum mendarat tepat di atas naga kelelawar darah purba. Kemudian mereka langsung menatap pada binatang iblis ini yang melemah di bawah mereka. Meskipun terluka parah, naga kelelawar darah masih berhasil merasakan niat terselubung dari Lindong. Dan segera, ia mengeluarkan suara gemuruh yang lemah sementara kilatan ganas bersinar di matanya. Melihat situasi ini, Lindong segera mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi sebelum ia menuangkan 10.000 pil yuan murni ke dalam tubuhnya. Dan segera, gelombang kejut energi kuat meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian di bawah kendalinya, boneka itu berubah menjadi kecepatan cahaya sebelum berlari menuju naga kelelawar darah di bawah tanpa sedikit pun rasa takut. Saat berhadapan dengan boneka simbol tingkat tinggi ini, cahaya mengerikan langsung berkilau di mata naga kelelawar darah. Kemudian ia membuka mulut besarnya sebelum sinar darah segera meledak dan dengan ganas menghantam boneka simbol itu. Setelah terkena sinar cahaya darah itu, boneka simbol langsung tertiup angin sebelum meninggalkan bekas goresan sepanjang ratusan meter di tanah. Bahkan getaran energi cahaya di tubuhnya juga jelas redup. Saat ia melihat bahwa boneka simbol tingkat tinggi terguncang oleh serangan naga kelelawar darah yang terluka parah, jiwa psikopat melintas di wajah Lindong. Dan segera, ia perlahan tertawa dan memerintahkan boneka simbol itu berdiri lagi dan terus menyerang naga kelelawar darah purba. Saat dihadapkan dengan serangan brutal dari boneka simbol, naga kelelawar darah jelas sangat marah. Dan segera, ia membuka mulutnya dan terus-menerus menembakkan beberapa sinar cahaya darah yang sangat mematikan. Bahkan serangan itu menyebabkan boneka simbol terluka parah dan bekas luka segera muncul di sekujur tubuhnya. Namun demikian, meskipun boneka simbol terluka parah oleh serangan terus-menerus, serangan naga kelelawar darah juga jelas melemah. Akhirnya, sinar cahaya darah itu mengecil dan aura di tubuhnya perlahan melemah. Saat dia melihat situasi ini, Lindong akhirnya menghela napas lega dan merasa inilah saatnya. Kemudian ia melihat ke bawah dan menatap boneka simbol yang terluka sebelum ia merasa agak menyesal. Namun demikian, penyesalan ini tak berlangsung lama sebelum ia mengeluarkan gemur matahari yang hebat dari tubuhnya. Dan segera, ia mencengkeram telapak tangannya dan memunculkan panggung emas. Setelah panggung emas muncul, di bawah kendali Lindong, itu dengan ganas terbang menuju naga kelelawar darah. Dan saat yang sama, pikirannya bergerak sebelum ia memerintahkan boneka simbol untuk sekali lagi menyerang naga kelelawar darah purba. Saat merasakan serangan mengerikan yang akan menghantam kepalanya, naga kelelawar darah melepaskan raungan mengerikan. Dan segera, lingkaran cahaya darah muncul dari dalam tubuhnya sebelum menutupi seluruh tubuhnya. Panggung emas menghantam cahaya darah itu dan ledakan yang mengerikan terdengar. Melihat ini, Lindong tersenyum santuy sebelum telapak tangannya tiba-tiba menekan dengan ganas. Dan segera, cahaya keemasan meletus di atas panggung emas sebelum itu dengan paksa menghancurkan lingkaran cahaya darah itu dengan keras. Setelah menghancurkan lingkaran cahaya darah itu, panggung emas itu kemudian menghantam dengan keras tubuh besar naga kelelawar darah. Dan segera, sisik padatnya langsung hancur lebur. Tidak lama setelah serangan panggung emas ini, boneka simbol juga join dalam baku hantam ini dan bergerak ke arahnya. Dengan telapak tangannya seperti pisau, ia langsung menusuk mata naga kelelawar darah. Saat matanya ditusuk oleh boneka simbol, darah segar akhirnya memancar keluar dari matanya. Dan seketika, naga kelelawar darah menjadi sangat marah. Cakarnya kemudian dengan ganas menghantam tubuh boneka simbol sebelum segera merobek dadanya. Melihat bahwa boneka simbolnya terluka, emosi melintas di mata Lindong. Dan segera, ia merasa agak lega juga karena serangan itu mendarat di boneka simbol dan tidak di tubuhnya. Melihat ini, Martin juga merasa marah. Kemudian ia melambaikan cakarnya dan garis-garis cahaya ungu dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka kemudian berubah menjadi cakram bercahaya ungu yang berputar. Kemudian ia menunjuk cakarnya di depan cakram yang bersinar itu dan dengan cepat menggerakkannya ke arah kepala naga kelelawar darah purba. Luka darah segera muncul di kepala naga kelelawar darah setelah serangan dari Martin. Tidak lama, mata iblisnya mulai dengan cepat redup sebelum tubuhnya akhirnya runtuh dengan bunyi gedebuk. Saat ia melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya mati, Lindong perlahan santuy. Kemudian ia melambaikan tangannya sebelum ia menyimpan boneka simbolnya.
Lino kemudian menatap mayat naga kelawar darah sebelum matanya perlahan melihat ke arah Martin. Namun sebelum ia memanggilnya, mata Martin sudah memanas saat ia berlari turun. Kemudian energi ungu berkumpul di cakarnya saat bersiap untuk melabro iblis naga kelawar darah purba. Namun, tepat ketika Martin hendak mencapai mayat naga kelawar darah, tanah di bawahnya tiba-tiba meledak dan segera dua sosok putih tiba-tiba berlari maju sebelum angin kejut diarahkan dengan cepat ke arah Martin. Serangan mendadak ini menyebabkan Martin terkejut dan segera ia pulih sebelum cahaya ungu menyembur keluar dan membalas angin kejut itu. Namun demikian, kekuatan di balik serangan itu masih membuatnya didorong mundur. Saat Martin didorong mundur, dua sosok putih segera muncul. Mereka ternyata adalah dua kerangka putih yang sangat besar. Di samping kerangka itu, dua pria tua yang mengerikan menatap dengan seragam mayat naga kelawar darah purba. Saat ia melihat mereka berdua yang tiba-tiba muncul, wajah Lino perlahan marah. Dan sekarang, ia akhirnya mengetahui kedua orang tua ini ternyata bersembunyi dan memantau pertarungan mereka sebelumnya dengan naga kelawar darah purba.